العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد, para jamaah sholat jamaah RKT ya, Masjid Darussalam At-Turki rahimani wa rahimakumullah. Ini puasa sedang nggih? Ya. Ini kita melanjutkan seperti biasa pembahasan kita, insya Allah sekarang masuk di sunnah-sunnah puasa nih. Sunnah-sunnah puasa di bulan Ramadan. Kemarin sudah kita sampaikan ya bahwa sunnah yang pertama yaitu menyegerakan berbuka dengan syarat apa? Dengan syarat dengan yakin kalau sudah matahari tenggelam. Kalau dengan belum yakin maka jangan langsung jangan langsung makan, jangan langsung minum ya, sampai yakin. Ini yang banyak orang nggak tahu, tahunya segera. Oh berarti pas ketok gelap, pas NS yang ada, satu masjid ada, padahal masjidnya ini kecepatan 1 menit. Ya, saya sampaikan, jangan kalau berbuka padahal nggak yakin atau bahkan matahari belum terbenam, walaupun cuma sedetik, 2 detik atau 5 detik, itu nanti jenengan jatuhnya tidak sah. Jadi kalau ya, mending telat. Berarti kan ada waktu. Makanya gini, patokannya bukan adan. Patokannya waktu yang memang jenengan yakin itu sudah masuk sudah tenggelam matahari. Jadi bukan adan. Ingat ya. Kalau ada yang adan, ternyata kecepatan kan jenengan bisa cek, kecepatan. Atau kok udah masuk tapi kok belum adan. Berarti kan muadzinnya yang terlambat. Ngoten nggih? Oke, bukan ukuran. Betul. Oke. Ini nggak banyak orang tahunya segera. Padahal ada syaratnya, yakin. Jangan kalau sudah yakin matahari sudah tenggelam. Ini yang perlu diedukasi. Yang kedua yaitu sahur. Ya, sahur itu juga termasuk sunnah. Kalau nggak sahur sah nggak? Tetap sah. Oke. Walaupun dengan seteguk air. Kalau puasa ini Pak, Bu, itu bukan masalah kuat-kuatan. Aku rasa sahur, aku kuat insya Allah. Ini bukan masalah kuat-kuatan, tapi masalah keberkahan. Ya, karena dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Kamu itu sahur, ya, walaupun cuman dengan seteguk air. Karena dalam sahur itu ada keberkahan, sehingga amal ibadah kita, aktivitas kita mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, insya Allah akan penuh dengan keberkahan. Apa itu keberkahan? Jangan sering dengar berkah nih. Ini apa artinya berkah nih? Tenang, nyaman, apa? Tambah baik. Ulama membahasakan apa itu keberkahan, yaitu al-khair al-katsir. Ya. Jadi baik kebaikan yang banyak. Nah, itu baru barokah. Kalau barokallahu fikum gitu kan. Maksudnya apa? Agar kebaikan yang Allah balas itu dengan kebaikan yang lebih banyak lagi. Gitu ya. Keberkahan yang banyak. Ada yang mengatakan al-khair al-katsir wa subutuhu. Jadi kebaikan yang banyak dan ketetapan kebaikan itu pada panjenengan. Jadi jenengan dimanapun jenengan itu akan terus diberkahi, gitu ya, akan terus diberikan kebaikan yang banyak. Ya. Kapan masuk waktu sahur? Mulai pertengahan malam. Misalkan kita maghrib jam 6, terbitnya misalkan jam berapa? Jam 4. Ya. Anggaplah
tengah-tengah antara jam 6 dan jam 4 itu jam 11. Berarti jam 11 malam kalau jenengan makan diniati sahur, sah mboten? Sah. Ya. Jadi jangan panjenengan ada sing makan malam-malam tengah malam, aku harus sahur saiki, terus akhirnya disanggah. Masuk sahur saiki, engko gitu kan? Nah, enggak. Kalau kita sudah belajar, berarti oh iya ternyata sudah boleh untuk sahur di waktu itu. Walaupun ini masuknya, sunahnya kapan? Lebih afdol kapan untuk makan sahur? Dia segerakan atau diakhirkan? Diakhirkan. Jadi beda antara waktu boleh sahur dan afdolnya atau lebih utamanya makan sahur itu berbeda. Masuknya pertengahan malam, tapi lebih baik itu diakhirkan. Tapi sunahnya lagi ada istilah imsak, ya kan? Imsak itu dalam madhab syafi'i itu apa imsak? Imsak itu kalau dulu kan nggak ada jam, ukurannya pakai bacaan. Jadi imsak itu disunahkan menahan sebelum terbitnya fajar itu sekitar kalau orang baca Al-Quran itu 50 ayat. Kalau dikalkulasikan dengan jam dan menit maka ada sekitar 15 atau 10 menit. Itu imsak, itu sunnah. Ya. Tapi kalau bukan berarti nggak boleh makan. Imsak, orang oleh makan enggak. Itu masih boleh. Cuman kalau mau mengambil sunnah, monggo. Berarti sudah berhenti saat itu. Ya. Oke. Kemudian sudah yang ketiga tadi mengakhirkan sahur. Ya, dengan syarat jangan sampai terbitnya fajar atau adzan masih makan. Terus adanya urung entek, adanya belum selesai masih tinggal sak suap. Enggak. Jadi kan kalau sudah yakin itu terbit, walaupun masih di mulut, muntahkan. Ya, muntahkan. Kalau jenengan sudah yakin terbit sudah matahari sudah terbit. Walaupun nanti ada permasalahan apakah adzan subuh Indonesia ini kemajuan atau pas. Nah, ini ada selisihan. Tapi karena ini terkait ibadah setidaknya kita, mending jangan hati-hati. Ya, jangan coba-coba. Ya, jangan untuk dicoba. Ya. Kalau sudah adzan segerakan. Kalau sudah adzan sudah berhenti. Kemudian, nah ini sunnahnya berbuka dengan kurma. Ini saya urutkan urutannya. Jadi buka itu bukan langsung nyari gorengan, bukan bukan langsung minum teh anget atau teh manis, bukan. Ini saya sebutkan, ya. Pola, ya. Nanti kita sebutkan ya. Buka sunnahnya yang pertama apa? Yang pertama itu rutop. Apa itu rutop? Yaitu kurma basah. Ada namanya kurma kering sama kurma basah. Nah, kurma basah ini yang mahal. Nah, sunnahnya pertama kali kalau sudah wing, ya cari rutop atau kurma basah itu pertama. Wah, nggak ada. Oke, yang kedua, yaitu baru buser. Buser itu juga sejenis kurma, ya. Itu sama, ya. Buser itu juga kurma tapi masih agak basah-basah gitu juga, ya. Nah, baru yang ketiga itu tamer. Tamer itu juga kurma juga, tapi kering. Nah, ini kurma kering ini biasanya kurma yang kholas, ya mereknya kholas itu. Yang kering-kering itu yang lebih murah harganya daripada yang sukari. Kalau ada sukari dulu daripada yang kholas. Ini bukan diskriminasi ya, bukan ya, karena ini maksudnya ini lebih utama mana gitu loh. Ya, ketika ada ukuran kurma yang paling tinggi itu yang dimakan dulu daripada tingkat kurma yang lebih rendah, gitu ya. Nah, baru nggak ada kurma, nggak ada kurma basah, nggak ada kurma kering. Yang dicari apa? Air putih. Air putih, jangan langsung gorengan teh manis. Nah, air putih dulu. Nah, tapi kalau nggak, nih sebelum air putih itu ada air zam-zam. Nah, dari sekian air paling tinggi itu air zam-zam. Kalau ada air zam-zam, maka minum air zam-zam. Nggak ada air zam-zam, baru air putih. Ya. Kalau nggak ada air putih,
Nah, apa? Belum. Sabar. Jangan langsung kolak ya. Nah, ini. Hulwin. Apa itu hulwin? Hulwin itu manisan yang asli tanpa ada proses pembakaran. Apa contohnya manis yang asli? Madu atau apa? Kismis. Itu juga, itu dulu yang dicari, ya. Apa namanya? Madu sama kismis. Pokoknya manis-manisan yang enggak ada proses pembakaran di situ. Apa contoh proses pembakaran? Kayak permen itu kan pembakaran. Manis tapi ada proses pembakaran. Coklat manis iya tapi ada proses pembakaran. Itu setelah ini. Jadi kalau mau pertama kan hambar semua ya. Tamer, kurma, air, baru masuk manis-manisan tapi yang asli dulu. Yang asli, madu atau kismis. Nggak ada yang asli, baru kemudian di sini bahasanya halwa. Tadi kan hulwi itu manisan yang asli, tapi kalau halwa itu manisan yang memang sudah terkena air, terkena diproses dengan api. Kolak bisa, ini kan baru ada proses ya. Nah jadi dari sekian itu kolak, teh manis itu ternyata tuh paling belakang gitu loh. Ya gitu, oke. Buah, buah kan nggak melalui proses, itu yang didahulukan. Pokoknya yang nggak melalui proses itu yang didahulukan. Baru kemudian yang masuk yang diproses. Ya. Tapi ini sunnah, jangan jangan apa istilahnya nyindir orang yang langsung gorengan, jangan. Wah, kowe ra sunnah blas, jangan. Dibilangin yang baik ya. Kowe ngerti ra sunahe opo nek arep buka gitu. Ini dipancing. Ya. Sudah. Yang kelima yaitu berdoa. Ya, berdoa. Apa doanya? Ya, bismillah paling gampang. Nah, ini ada dua versi. Ada yang dihafal, yang sudah banyak kita hafal itu apa? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika afatu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma laka sumtu. Ini kalau kita lihat artinya, ya Allah, aku berpuasa untukmu. Berarti kapan? Doa dulu apa baru doa dulu, baru makan, baru membatalkan, atau membatalkan dulu baru doa? Kalau dari doa ini, Allahumma laka sumtu, ya Allah aku berpuasa untukmu. Doa dulu. Nah, ini jangan langsung ngambil kesimpulan. Ini saya lagi urutkan ya. Kalau Allahumma laka sumtu dari segi artinya, maka dibaca dulu baru buka. Baru ini hadis A. Ada hadis lagi, yaitu yang hafal. Dhahaba dhama'u. Ada yang hafal? Gimana? Dhahaba dhama'u wa batalatil uruqu. Telah hilang dahagaku, ya kan? Telah basah ini kerongkonganku, ya kan? Bahasa badal ajru insyaallah, dan insyaallah pahala. Nah, dari segi artinya gimana? Telah hilang haus dahaku dan telah basah kerongkonganku. Kira-kira kapan doanya? Setelah buka. Paham nggih? Nah, bentar, jangan langsung ambil kesimpulan. Bentar. Doa tadi dari segi arti itu dibaca dulu, yang Allahumma laka sumtu itu dibaca dulu baru batalke. Tapi kalau mau pakai dhahaba dhama'u, maka kesannya itu batalke dulu baru doa. Yang benar mana? Nah, yang benar ya sama-sama benar. Ulama kemudian melihat ini sebenarnya kan ini kan berbuka itu kan mustajabnya doa, ya kan? Itu nggak terkait apakah sebelum batalke atau sesudah batalke. Tapi yang dimaksud mustajab doa waktu buka itu apa? Ya waktu itu sendiri. Jadi jenengan kalau buka puasa itu jangan fokus jenengan itu ke makanan, bukan. Justru fokus jenengan itu doa. Sambil makan, sepanjang mau sebelum buka jenengan doa, sebelum batalke
dengan doa, atau setelah membatalkan dengan doa. Intinya proses buka puasa itu terus kita munajatkan doa, karena waktu buka itu waktu yang mustajab. Jadi yang benar yang mana? Sama-sama benar. Baik mau doa sebelum membatalkan atau sesudah membatalkan. Intinya pas maghrib itu doa, jangan fokus. Wah, apa kisah urung komplit? Gorengan orang enak, gorengan sih. Kolak tahu, ini kolaknya orang enak. Ini kan anak-anak kan gitu, anak-anak itu kalau buka puasa gitu pak, anak-anak itu. Oh kamu dari mana ini? Dari situ. Oh ambil itu. Kok di Mekah apa saja gitu juga ya. Anak-anak itu sibuk itu nyari makanan. Dari mana ini? Dari itu. Oh, dia datang. Dari mana? Dari itu datang gitu. Anak-anak ya. Nah kita beda. Karena puasa kita bukan puasa anak-anak. Maka mulai sekarang kita kalau buka itu langsung yang dipikirkan itu apa yang kita mau doakan itu apa. Itu sambil menikmati hidangan. Oke. Waktu berbuka itulah waktunya, bukan kapan, apakah sebelum membatalkan atau sesudah batalkan, bukan masalah itu, tapi masalahnya waktunya. Jadi monggo mau baca doa apapun itu, yang penting ketika berbuka puasa itu banyak berdoa. Oke. Nah, boleh. Nah, itu tambah bagus digabung. Ya. Nah, nah. Oh, oke, oke. Ya, ini nggak masuk fikih sebenarnya. Ini masalah bahasa ini. Ya, ini Pak. Kalau sholat itu kan ada namanya takbiratul ihram. Apa namanya? Apa maksudnya? Ya, masih kurang. Ihram itu apa ihram? Haram, dari kata haram. Jadi dengan takbiratul ihram itu apa maksudnya? Takbir jenengan kau takbiratul ihram berarti jenengan haram. Apa? Melakukan segala sesuatu di luar sholat. Itu namanya takbiratul ihram. Jadi kalau jenengan sudah takbir, jenengan nggak boleh melakukan sesuatu yang di luar sholat. Sampai kapan? Sampai salam. Salam baru boleh jenengan melakukan sesuatu yang membatalkan sholat. Contohnya buka HP langsung, boleh. Salaman, boleh. Salam-salam ke aku, gitu. Jangan. Enggak. Apapun, habis salam, kentut, ya boleh. Karena memang sudah selesai prosesnya. Jenengan sudah assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya apa? Jenengan boleh melakukan segala pembatal sholat. Nah, sama ketika jenengan buka, itu jenengan boleh melakukan apapun yang padahal hal itu membatalkan puasa. Maksudnya batalkan puasa. Jadi kalau dari segi makna, ya jenengan itu melakukan sesuatu berbuka ya, berbuka. Nah, kalau nggak suka pakai pembatal ya berbuka puasa lah. Pakai bahasa berbuka puasa. Maksudnya apa? Maksudnya ya jenengan itu melakukan pembatal puasa karena memang sudah sudah boleh. Ya sudah boleh membuka ya. Nah, karena itu ya. Jadi itu ya. Jadi untuk berbuka puasa itu dengan doa. Ya. Insya Allah beliau kan guru ya, jadi sensitif. Kan ya, ya. Salawat iya, doa. Wah, masya Allah, tambah bagus. Salawat itu Pak, masya Allah. Salawat itu mempunyai energi yang besar sebenarnya, yang mungkin orang nggak tahu. Dengan misalkan lihat mobil, dia nggak punya mobil, apa nasihatnya? Salawatin aja. Salawatin aja. Apapun yang jenengan ingin dari hal dunia ini, salawatin. Ya Allah, itu baru perkara dunia, apalagi perkara di akhirat. Kan man sholla alaihi sholatan, barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Rasulullah, dengan satu kali solawat, sallallahu alaihi asyara, maka Allah akan bersolawat kepadanya, kepada orang ini itu 10 kali lipat. Bayangkan, apa itu solawat? Kita pahami dulu apa itu solawat. Solawat itu artinya rahmat. Berarti Allah ketika kita bersolawat, maka Allah akan turunkan 10 rahmatnya kepada kita. Yang dengan rahmat itu
Hanya dengan rahmat itu kita bisa masuk surga. Saya tanya, Pak, jenengan, Bu, ya, jenengan masuk surga, apakah dengan amal soleh, jenengan sholat, terus puasa, terus atau dengan rahmat Allah? Sing mantap, rahmat apa ibadah jenengan? Rahmat. Yang jawab rahmat kenapa? Ibadah pun kalau tidak dirahmati kan. Masya Allah. Ini belum saya benarkan loh ya. Rahmat itu puncaknya. Menurut Pak Gito, kenapa rahmat? Karena kadang orang ibadah itu justru nggak menurunkan rahmatnya Allah. Oke, ada yang jawaban lain? Ridho. Oh, iya. Gak apa. Kan pertanyaannya kan rahmat atau amal soleh. Pak Koyo ridho milihnya kan. Gak apa-apa. Ridho juga iya. Ridho sama juga dengan rahmat. Ya. Allah ridho berarti itu kan Allah sudah menerima segala kekurangan kita. Kalau ridho, seperti orang ibu itu kalau udah ridho sama anaknya, walaupun anaknya autis, itu ibu akan tetap cinta dengan anak itu, gitu ya. Ada jawaban lain nggak? Ada yang ngomong ibadah, aneh, berarti ini rasa sholat, rasa poso, gitu gimana? Kalau ada yang jawab, kalau dengan rahmat Allah, berarti kita nggak perlu ibadah dong. Justru dengan ibadah-ibadah itu kemudian rahmat. Masya Allah. Betul. Jadi kita jangan sombong dengan ibadah kita. Dulu aku sholat 5 waktu terus nang masjid. Aku umroh wis pirang-pirang. Aku wis haji pirang-pirang. Ingat, ini kalau sudah ada orang yang sombong dengan ibadahnya, naudzubillah. Bisa jadi Allah tidak akan turunkan rahmat kepadanya. Makanya jangan kita ada kesombongan karena ibadah kita. Ya kan, aku Senin Kemis puasa terus. Pera puasa to, lah ecek. Jangan pernah terbesit dengan sombong dengan ibadah jenengan. Ya. Ngoten nggih? Kemudian sunnah ini masih banyak sunnahnya. Nah, kemudian sunnah yang keenam itu memberikan buka terhadap orang lain. Ini besar pahalanya. Apa dalam hadis? Ya kan? Barang siapa yang memberikan buka puasa ya kepada orang yang berpuasa, maka bagi dia pahala seperti orang itu tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Ini Pak, saya ulangin lah. Ya, jenengan ngasih bukaan orang walaupun satu kurma, jenengan akan dapat pahala seperti pahala dia. Gitu loh. Tanpa pahala orang tersebut itu terkurangi. Gitu loh. Nek, gini Pak. Ini kita harus punya siasat politik dalam ibadah. Gimana caranya? Kita puasa kan terhitung satu pahala. Gimana caranya biar kita terhitung 2, 3 atau bahkan 10 orang puasa? Gimana caranya? Itu namanya politik. Makanya ini Masya Allah Dr. Anton ini ya dan Bu Tias memberikan takjil sekian banyak orang, gitu kan? Nah, kita gimana? Kita nggak buat takjil, ada nggak caranya? Nih, kata Ustaz Khalid Basalamah, ya, jenengan kan udah punya air, nih, jenengan udah punya air jatah masing-masing, ditukar, Pak, ditukar caranya. Kan itu kan jatah jenengan, ya kan? Jenengan kasih ke orang lain, nah ini bisa Pak. Ini paling nemen lah istilahnya, paling nemen. Kalau jenengan mau, itu kan belum tersediakan. Ini rebutan, aku wae sing bagi. Nah, itu. Coba ya. Ini taktik dalam memberikan iftar terhadap orang lain. Ya. Tapi jangan ribut dari situ, wah, senggol-senggolan malah jadi perselisihan. Nah, justru malah jenengan melakukan sesuatu yang sunnah, justru malah melahirkan yang haram. Jangan. Ya wes. Terus saiki kowe, sesuk aku pokoknya ya. Enggak apa-apa. Booking ya. Itu ya. Terakhir ya, itu kayak ini, mandi
dari junub, atau kalau yang perempuan mandi dari haid atau nifas. Ya. Jadi mandi dari junub untuk laki-laki, untuk perempuan mandi dari haid, nifas atau habis berhubungan. Kapan? Sebelum subuh. Jadi sebelum subuh kemarin itu waktu hari atau besok ya. Besok ya sebelum terbitnya fajar, itu kalau kondisi kita dalam kondisi junub, pokoknya hadas besar lah. Itu kita mandi dulu ya sebelum terbit matahari. Saya tanya, ini sunnah apa wajib? Saya tanya, ini sunnah apa wajib? Wajib. Kita lagi bahas sunnah apa wajib? Sunnah apa wajib? Sunnah. Oke. Ini kita lagi bahas sunnah. Konsekuensinya kalau wajib berarti yang enggak mandi hadas besar itu enggak sah puasanya. Berarti konsekuensinya harus digantikan di hari lain. Ini enggak main-main loh. Jangan mengatakan ini wajib atau sunnah ini terkait sah tidaknya. Apa dalilnya? Dalilnya Sayyidah Aisyah itu benar mengatakan bahwasanya Rasulullah itu ya dalam kondisi junub, dalam kondisi punya hajat dengan istrinya, beliau setelah fajar itu tetap melanjutkan puasa. Jadi beliau kondisi setelah fajar itu dalam kondisi hadas besar dan beliau tetap berpuasa. Kalau seandainya ini wajib, maka beliau tidak akan berpuasa. Gitu nggih? Ini sunnah. Kalau ada pertanyaan perlu kerincian, perlu hal yang rinci, nanti japri saya atau langsung datang saya. Ya. 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 Nah, kalau gini beda. Kalau junub memang itu kondisi junub itu tidak bisa mengesahkan sholat seseorang, gitu. Nah, tapi kondisi junub itu tidak membatalkan puasa. Nah, kondisi Rasulullah itu ketika waktu terbitnya subuh, beda antara sholat subuh sama terbitnya matahari. Kapan sholat subuh? Saat terbit matahari atau setelah? Setelah. Jadi dalam sekian waktu itu Rasulullah itu belum kondisi suci, tapi sudah terbit matahari. Terbitnya matahari itu baru boleh adzan. Adzan subuh itu Pak, dulu ada dua. Adzan subuhnya Bilal sama adzan subuhnya Umi Maktum. Adzannya Bilal itu maju sampai kemajon sampai 15 menit. Gitu. Namanya fajar kadhib. Fajar kadhib itu fajar yang bentuknya itu cahaya tapi kayak bentuk ekor serigala. Itu masih belum masuk waktu subuh. Nah, kapan waktu sholatnya? Adzan kedua, yaitu adzannya Umi Maktum. Makanya Rasulullah bersabda kan, kamu sholatlah ketika adzannya Umi Maktum. Adzannya Bilal itu untuk mengonfirmasikan saja. Ayo, siap-siap. Nah, kondisi ketika adzan itu Rasulullah masih junub. Nah, sholat itu biasanya 10 menit setelah terbitnya matahari, karena disitulah waktu waktu fadilah untuk sholat qobliyah fajar. Betul nggih? Jadi tidak ada yang kontradiksi. Oke. Ya. Kusyuruk. Nah. Ya, jadi isyraq. Isyraq itu kapan? Ya. Terbitnya matahari. Tadi kan terbitnya fajar ya tadi. Fajar kan beda sama terbitnya matahari. Nah, kalau subuh itu namanya fajar sodik, tapi kalau yang ada waktu itu ya kita terbit itu 541. Terbit itu pas memang matahari itu terbit. Nah, ini kita sunahnya atau bahkan dilarang untuk sholat di waktu itu. Kenapa? Seakan-akan kita sholat itu untuk terbitnya matahari. Makanya kapan disunahkan sholat syuruk itu? Setelah 10 menit atau sampai 15 menit biar lebih aman.
Kalau dalam hadis itu kapan waktu duha? Duha itu saat terik matahari itu menyinari kambing-kambing yang lagi tidur itu. Kena sinar matahari itu bangun. Itu waktu duha yang paling bagus. Tapi untuk waktu syuruk itu kapan bisa kita dapat fadilah tadi yang ikut sholat subuh jamaah, kemudian itikaf sampai terbitnya matahari, kemudian melaksanakan dua sholat syuruk itu seperti pahala haji dan umroh sempurna. Itu kapan? Ya tadi terbitnya fajar dengan lihat ditambahi 10 atau 15. Gitu. Lebih aman Pak, jenengan lebih aman. Ojo, wah lebih 5 menit, tidak salah aku salah enek kerjaan ya monggo, yang penting kalau udah gitu kan udah niat, udah dapat nih niat, nggak apa-apa. Tapi jangan ngajak yang lain, gitu. Jangan ngajak yang lain, jenengan aja gitu loh. Kalau yang lain itu mau lebih dapat amannya, lebih dapat aman 10 sampai 15. Oke. Oh sama itu nggak hanya di Ramadan, itu setiap hari. Nah, saya sekarang ini kan tadi mandi saat hadas besar sebelum fajar itu kan sunnah. Kenapa? Khurujan minal khilaf, agar keluar dari khilaf. Berarti ada dong yang berpendapat kalau junub terbitnya fajar nggak sah, ada. Madhabnya Hanafi. Tapi madhab Hanafi ini menyelisihi madhab jumhur. Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan tetap sah. Ya, Hanafi ini, Imam Abu Hanifah ini menyelisihi jumhur madhab. Gitu. Ya. Makanya dimasukkan ke sunnah agar keluar dari khilaf. Kan kalau udah keluar kan berarti tetap sah di Hanafi dan sah di madhab yang lain. Gitu loh. Enggak sah di hanya 3 madhab, tapi menurut Hanafi itu enggak sah. Biar keluar dari itu, dengan itu saja melakukan mandi hadas besar sebelum terbit matahari. Ya, gitu. Agar apa? Agar memulai puasanya itu dalam kondisi bersih. Mungkin itu saja ya. Sebelum kita tutup, kita akan diskusi. Ini saya tanyakan ke panjenengan. Ini kan kemarin dari admin dari masjid sini ya, admin masjid itu katanya kalau udah 10 hari terakhir itu nanti sore nggak ada kajian. Kajiannya nanti fokus di setelah subuh itu. Nah, gimana menurut panjenengan yang hadir sore ini? Otomatis kan dipindah subuh, habis subuh kan berarti jadi kan datangnya habis sholat jamaah di sini atau datang setelah subuh. Kalau mau ikut lanjutan. Tapi kalau memang dari panjenengan tetap mau diaktifkan, ya sudah nanti kita tetap jalankan. Kalau mau misalkan terlalu lama, misalkan terlalu dini, oke, berarti nanti setengah 6 atau setengah 6 kurang 5 menit. Pada intinya saya tanya ke panjenengan, apakah mau lanjut kajian sore ini di 10 hari atau tidak? Nah, lanjut. Kalau lanjut nanti saya ajukan tetap ada di Kamis Jumat ya. Insya Allah kita target ini kan sudah dapat setengah ya. Insya Allah besok kita selesaikan sunah-sunah puasa, baru nanti masuk makruhat yang dibenci saat puasa apa saja. Baru nanti yang ke selanjutnya yang pembatal puasa. Ini paling penting sebenarnya pembatal puasa ini. Ada nggak batal, tapi pahalanya batal. Nah ini nanti kita bahas di sini. Ya, ini yang sunnah sudah rame, apalagi membatal kan, lebih rame lagi nanti. Ya nanti setelah pembatal nanti ada itikaf. Nah, mungkin kalau nanti kita nggak sampai, mungkin nanti itikaf khusus habis subuh, karena sudah nggak ada waktu lagi, Pak. Ya, itu karena kita sudah besok nih besok ya, hitung besok. Kemudian Kamis Jumat besok lagi masih ada 3. Terus Kamis Jumat di 10 hari terakhir kita masih ada 5 pertemuan untuk di sore hari. Nah, gimana caranya biar selesai ini? Gimana ini 5 pertemuan ini? Nah, ini. Oke.
Ya, ala kulli hal, Pak. Insya Allah nanti walaupun Ramadan sudah berlalu, kalau nanti ada waktu, kita akan tetap membahas fikih ya di masjid ini. Nanti setelah itikaf baru nanti masuk zakat. Penting sebenarnya, ya penting semua. Namanya ilmu. Penting semua. Ada pertanyaan sebelum ditutup? Oh ya. Hmm. Nah, itu nanti penting Pak pembahasan itikaf itu. Ada, kita tuh kapan di mana kita tuh itikaf nih. Sudah berazam. Terus kita ke kamar mandi atau ke rumah bahkan, terus ke sini lagi, itu tetap dihitung itikaf. Itu ada kondisi-kondisinya. Gitu ya. Tapi itu baru saya spill ya. Saya tanya fokus pertanyaannya Pak Imron. Apakah harus 10 hari atau bahkan malam tok, ya kan? Paginya kerja, pulang, atau bahkan cuman niat semenit, bahkan nggak ada semenit. Nah, dalam madhab Syafi'i, iktikaf itu kapan? Iktikaf itu apa? Iktikaf itu asubut, menetap, menetap aja. Sedetik itu sudah dihitung iktikaf. Dengan syarat apa? Niat iktikaf. Jangan cuma berhenti lihat-lihat masjid, ya nggak dihitung iktikaf. Jangan kalau sudah menginjakan masjid, makanya itu langsung niat iktikaf. Itu ilmunya. Jangan masuk ke masjid isya, masjid manapun. Jangan melangkahkan kaki itu langsung niat iktikaf. Karena itu nanti pahala. Nah, gitu. Walaupun sejenak berhenti. Pertanyaannya, kalau mondar mandir, kalau lewat tok, lewat, jangan di situ, lewat keluar sini. Apakah terhitung itikaf? Tidak. Enggak. Ini kita enggak bahas niat. Tadi kan menetap toh? Ya hanya lewat Pak. Ah ini enggak kita hukumi dia menetap. Kapan dihukumi menetap? Gini. Lewat, lewat lagi. Mondar mandir itu baru dihitung itikaf. Nah, bisa niat situ Pak. Ikhlas itu. Niat itikaf itu dasar itu. Pinteran di masjid. Ya pokoknya mutar-mutar mondar mandir yang penting kan pijakan kita kan keinjak lagi. Kalau muter-muter ya tetap enggak. Oh ya, gitu. Gitu ya. Cukup udah kayaknya nih. Dan nanti di luar forum kita tutup dengan membaca alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Wassalamualaikum